Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrianisa Indras, NIM 18042170, tugas manajemen risiko bencana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitas masyarakat menghadapi bencana dalam rangka mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Pembahasan pertama yaitu tentang kapasitas. Kapasitas mengacu pada semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam komunitas, organisasi, atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan. Konsep kapasitas dalam hal ini adalah pengetahuan, sikap, dan adaptasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi dampak buruk, atau memulihkan diri dari bencana. Menurut Anderson dan Woodrow, tahun 1989 mengkategorikan kapasitas menjadi 3 macam, yaitu sosial, fisik, dan motivasi. Departemen Pembangunan Internasional mengemukakan bahwa kapasitas termasuk dalam kerangka kerja sumber mata pencarian yang berkesinambungan sebagai modal fisik, sosial, sumber daya alam, keuangan, dan sumber daya manusia. Kapasitas dalam konsep pengurangan risiko bencana dianalisis sebagai hubungan kekuatan dari macam sumber daya tersebut oleh beragam kelompok berisiko dan keseluruhan sistem maupun struktur masyarakat yang dapat meningkatkan atau menurunkan kapasitas dalam menghadapi ancaman. Maka, untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana menggunakan indikator kapasitas terhadap mitigasi, kapasitas terhadap kesiapan, dan kapasitas terhadap bertahan hidup atau adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Kapasitas terhadap mitigasi. Mitigasi adalah upaya maupun tindakan yang direncanakan dan dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana. Mitigasi bukanlah langkah akhir untuk menghadapi bencana, akan tetapi sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari bencana, baik itu berupa korban jiwa atau kerugian harta benda yang berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Kapasitas terhadap kesiapan. Kapasitas terhadap kesiapan berhubungan dengan kemampuan masyarakat atau kelompok dalam menghadapi ancaman bencana yang terjadi. Kemampuan masyarakat dalam konteks pengurangan risiko bencana diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan kelompok masyarakat yang diperdayakan dalam menghadapi ancaman bencana. Kapasitas terhadap bertahan hidup. Kapasitas terhadap bertahan hidup didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam beradaptasi menghadapi bencana. Menurut Howard dalam Wotebosi tahun 2001, adaptasi merupakan suatu proses yang terjadi pada individu ataupun populasi terhadap kondisi lingkungan yang mengakibatkan individu atau populasi tersebut dapat bertahan atau survive atau tersingkir. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa adaptasi merupakan penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup baik secara individu maupun kelompok, di mana individu maupun kelompok yang dapat beradaptasi atau bertahan, sebaliknya individu maupun kelompok yang tidak dapat beradaptasi ataupun tersingkir. Menurut Cultural Tweak tahun 2004, strategi coping masyarakat lokal dalam menghadapi bencana dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi coping ekonomi, pengerahan sumber daya ekonomi yang dimiliki masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang lebih difokuskan dalam mendapatkan sumber penghasilan lain di luar pekerjaan utamanya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Yang kedua yaitu strategi coping sosial, difokuskan pada kegiatan sosial, misalnya gotong royong dan kegiatan lainnya yang bersifat kelompok, seperti mengadakan pertemuan warga untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan untuk mengantisipasi bencana longsor. Yang ketiga yaitu strategi coping struktural, difokuskan dalam pembangunan yang bersifat fisik dan aplikasi teknologi yang bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat bencana dan meminimalisir risiko terjadinya bencana. Yang keempat yaitu strategi coping kultural. Strategi coping kultural merupakan penerapan kearifan lokal maupun masyarakat yang telah diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi yang merupakan salah satu cara agar terhindar dari bencana longsor.
Selanjutnya yaitu pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan bentuk pengembangan kerangka kerja baru yang digunakan untuk mengurangi risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari bencana dan menitik beratkan pada upaya pemberdayaan individu maupun masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun masyarakat dalam mitigasi meminimalisir dampak kejadian bencana sehingga masyarakat memiliki kemampuan atau kapasitas untuk bertahan dan bangkit bencana dalam upaya penghidupan berkelanjutan. Pengurangan risiko bencana harus disosialisasikan kapasitas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia adalah daerah rawan bencana, didukung oleh kondisi di Indonesia yang memiliki kerentanan bencana. Di antaranya yaitu masih rendahnya kinerja penanganan bencana, yang kedua masih rendahnya perhatian perlunya pengurangan risiko bencana, dan terakhir yaitu lemahnya peran sekolah dalam pendidikan mitigasi bencana. Pengurangan risiko bencana bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial, ekonomi, fisik, maupun bahaya lingkungan yang dapat menimbulkan kerentanan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.